Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Adirena dengan NIM 12211193014 dari kelas Tadris Fisika 3B Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Silakan disimak baik-baik. Materi yang pertama adalah penjumlahan vektor. Untuk meresultankan vektor ada berbagai metode. Di antaranya yang perlu dipelajari adalah metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga yaitu cara penjumlahan dua buah vektor secara grafis, di mana salah satu titik tangkap dipindahkan ke ujung vektor yang lain, lalu ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Untuk menggambar vektor dengan metode segitiga bisa dilihat pada gambar. Ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dari sebuah gambar tersebut, maka kita ketahui bahwa vektor C yaitu hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Maka C ini disebut sebagai vektor resultan. Secara matematis, penjumlahan vektor A dan vektor B bisa ditulis sebagai A plus B sama dengan C. Jadi, apabila ada 3 buah vektor yang membentuk bangun segitiga, untuk menentukan mana vektor yang termasuk vektor resultan, yaitu dengan melihat ujung dan pangkal vektor-vektornya. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah metode penjumlahan dua vektor dengan menggambarkan garis-garis sejajar vektornya melalui ujung vektor yang lain sehingga terbentuk jajar genjang. Contoh seperti pada gambar B. Resultan vektornya dinyatakan oleh diagonalnya. Besar resultan vektornya dapat diukur dari panjang diagonalnya jika penggambarannya benar. Secara matematis dapat dilakukan penurunan rumus dengan bantuan gambar C. Dengan menggunakan sifat proyeksi vektor, maka vektor F1 dapat diproyeksikan ke arah sejajar dan tegak lurus F2, sehingga ada dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu F1 sin alfa dan F1 cos alfa plus F2. Resultan vektor pada metode jajar genjang yaitu Fr kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Untuk menggambar vektor dengan metode jajar genjang bisa dilihat dulu pada gambar. Ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dari gambar tersebut, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menjumlahkan dua vektor lebih dahulu. Vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka hasilnya adalah vektor A plus B, seperti pada garis yang berwarna merah. Yang kedua, vektor A plus B dijumlahkan dengan vektor C, maka hasilnya adalah vektor A plus B plus C, yaitu pada garis yang berwarna biru. Metode yang ketiga adalah metode poligon. Metode poligon adalah cara meresultankan vektor dengan cara menggambar. Salah satu vektor sebagai acuan dan vektor lain disambungkan dengan pangkal tepat pada ujung vektor sebelumnya. Resultan vektornya dapat dibentuk dengan menggambar anak panah dari pangkal awal hingga ujung akhir. Sebuah balok dipengaruhi 3 gaya. Resultan gaya yang bekerja pada balok memenuhi vektor Fr sama dengan vektor F1 plus vektor F2 plus vektor F3. Untuk menggambar vektor dengan metode poligon bisa dilihat pada gambar ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dari gambar tersebut
Hasil penjumlahan vektor A, B, C, D, dan E bisa dituliskan sebagai E sama dengan A plus B plus C plus D. E yaitu vektor resultan dari penjumlahan vektor A, B, C, dan D, sama seperti metode segitiga. Untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan dari penjumlahan beberapa vektor, bisa untuk memakai teknik vektor resultan sama dengan ujung bertemu ujung dan pangkal bertemu pangkal. Jadi pada metode poligon, untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan, yaitu dengan melihat ujung dan pangkal vektor-vektornya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengurangan vektor. Sesuai definisi operasi selisih, selisih vektor dapat dianggap sebagai jumlah dari negatif vektornya. Jadi, vektor C adalah selisih vektor A dan vektor B. Berarti berlaku vektor C sama dengan vektor A minus vektor B, atau vektor C sama dengan vektor A plus minus vektor B. Vektor negatif adalah vektor yang memiliki besar yang sama dengan vektor tersebut, tetapi arahnya berlawanan. Dalam ilmu fisika, selisih vektor ini disebut juga dengan relatif vektor. Contoh soal, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon pada arah menyilang tegak lurus pada arus sungai. Kecepatan arus sungai sebesar 3 meter per sekon. Tentukan kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai. Untuk pembahasannya, secara vektor, kecepatan relatif perahu terhadap arus sungai memenuhi vektor V relatif sama dengan vektor VP minus vektor VA. Selisih vektor kecepatan ini dapat dianggap resultan dari vektor VP dan vektor minus VA. Maka besar kecepatan relativitasnya memenuhi V relativitas kuadrat sama dengan VP kuadrat ditambah VA kuadrat, di mana kita ketahui bahwa kecepatan perahunya adalah 4 meter per sekon dan kecepatan arus sungai adalah 3 meter per sekon. Maka V relativitas kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka V relativitas kuadratnya adalah 25 dan kecepatan relativitasnya adalah akar 25 atau sama dengan 5 meter per sekon. Pembahasan kita yang terakhir adalah perkalian vektor. Sifat perkalian vektor ini sangat berkaitan dengan penguraian vektor. Vektor dapat diproyeksikan pada arah sejajar dan tegak lurus. Berdasarkan proyeksi vektor ini dapat dikenal dua jenis perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan proyeksi sejajar, dinamakan perkalian titik atau dot product. Hasil perkalian vektor ini merupakan besaran skalar. Yang kedua adalah perkalian vektor dengan proyeksi yang tegak lurus, yang dinamakan perkalian silang atau cross product. Hasil perkalian vektor ini merupakan besaran vektor. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan persamaannya, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A dot B cos alpha. Yang kedua, harga mutlak vektor A cross vektor B sama dengan A dot B sin alpha. Contoh soalnya adalah balok yang berada pada bidang datar licin ditarik oleh gaya 200 Newton dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Pada saat balok berpindah 8 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F. Maka penyelesaiannya adalah W sama dengan vektor F dikalikan vektor S. Maka F dikali S cos 60 derajat karena tadi membentuk sudut, yaitu sama dengan F nya diketahui 200, S nya 8. Maka
200 dikali 8 dikali setengah menghasilkan 800 Joule. Karena usaha ini merupakan besaran skalar.